Dirjen Anggaran, Pak Dirjen Perimbangan Keuangan, dan Direktur Dana Transfer Umum. Komplit banget nih. Ini kayak rapat banggar ya Pak ya. Hebat sekali ini urusan guru ini, luar biasa, ini istimewa. Silakan Pak, mangga. Baik, Ibu dan Bapak pimpinan Panja GTK P3K, ya? Ibu-ibu, Bapak-bapak anggota Panja Komisi 10 untuk GTK dan GTK P3K ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore juga kepada rekan-rekan dari pemerintah, Pak Dirjen GTK, Pak Deputi SDM, kemudian dari Kemendagri, dari Pak Hermen dari BKN, dari Kementerian Agama, dan tentu rekan kami dari Kementerian Keuangan Pak Prima. Sebetulnya ini menunjukkan Bu, Kementerian Keuangan serius sebetulnya untuk memperhatikan dan mencoba membantu mendorong penyelesaian masalah guru ini. Namun memang seperti yang Ibu juga tadi sampaikan, banyak isu yang kita lihat di sini harus kita selesaikan di sini, dan kemudian nampaknya kalau kemudian kita setiap saat bercampur aduk apa yang mau kita selesaikan dulu, kita mungkin memang nggak selesai-selesai. Jadi kalau boleh memang kita punya fokus dan punya prioritisasi, dan kemudian tidak berarti yang lain tidak penting, yang lain kita akan selesaikan. Tapi tentunya tidak bisa suatu saat yang sama kita menyelesaikan semuanya, karena kita sebagai manusia ada keterbatasan juga untuk menyelesaikan itu. Ibu, Bapak, pimpinan dan anggota Panja yang kami hormati, kami dari Kementerian Keuangan tentu melihat pertama bahwa tanggung jawab untuk pendidikan ini kita sudah sharing dengan pemerintah daerah. Tentunya ini menjadi patokan kita dan kita menjadi pegangan kita. Ada yang menjadi beban pemerintah pusat dan ada yang menjadi beban pemerintah daerah. Untuk beberapa guru di tingkat yang dasar sekalipun, tapi kalau berada di madrasah-madrasah yang dimiliki oleh Kementerian Agama, ini nampaknya langsung menjadi anggaran atau beban dari anggaran Kementerian Agama, sehingga menjadi bagian dari beban pemerintah pusat. Adapun untuk guru-guru yang lain, yang tingkat dasar yang lain, ini sudah menjadi tanggung jawab daerah, sehingga kita nanti harus berbicara dengan daerah bagaimana mereka menganggarkannya, bagaimana mereka menyediakan dananya dan sebagainya. Memang ada bagian dari transfer ke daerah yang juga sebenarnya sudah diperhitungkan untuk hal tersebut. Nanti rekan kami Pak Prima akan bisa menjelaskan secara lebih spesifik mengenai transfer ke daerah ini dan bagaimana di situ sudah diperhitungkan. Ibu, Bapak, pimpinan dan anggota Panja, untuk yang menjadi beban pemerintah pusat ataupun pemerintah daerah, itu tentu selalu kita berangkat dari sebetulnya kebutuhannya berapa. Kita tidak bisa, ini pada saat ini kami mengusulkan kita fokus pada sebetulnya kebutuhan dari guru di tingkat SD, SMP, SMA, di sekolah umum ataupun madrasah itu berapa masing-masing. Ini ada berbagai angka yang kami terima Ibu Pimpinan. Ya, jadi tadi kalau ada angka yang ideal satu guru itu melayani 20 siswa misalnya. Kami melihat sebetulnya statistik yang kami peroleh dari Kementerian Pendidikan Kebudayaan, memang belum dari Kementerian Agama, kami belum lihat yang dari Kementerian Agama, itu beberapa daerah sudah memiliki rasio yang sangat baik ya Pak Iwan ya. Walaupun kemudian waktu itu Pak Iwan dan Ibu Sekjen Kemendikbudristek juga menyampaikan, nah itu jangan-jangan semuanya guru olahraga atau semuanya guru-guru matematika gitu ya. Padahal kita membutuhkan sekelompok portofolio guru olahraga, guru matematika, guru bahasa Indonesia gitu. Tapi di banyak daerah di Indonesia yang kami dapatkan, itu rasio itu sudah di bawah 1:20. Satu guru melayani 20 kurang dari 20 siswa. Artinya rasio kita sebenarnya baik.
Jadi kalau kita bicara secara sederhana kecukupan guru harusnya cukup. Hanya saja itu tadi ternyata kami juga kemudian menjadi aware, menjadi sadar bahwa itu 1:15 katakanlah begitu. Jangan-jangan di situ 7 adalah guru bahasa Indonesia atau 8 adalah guru olahraga, sehingga kemudian secara kebutuhan yang lengkap itu tetap belum terpenuhi. Guru bahasa Indonesianya kebanyakan, guru olahraganya mungkin kebanyakan di daerah-daerah tertentu, guru matematikanya kurang atau guru IPA-nya kurang di daerah yang lain. Nah, ini yang kemudian menjadi isu karena kemudian apakah kita mungkin sebetulnya memenuhi kebutuhan itu secara lebih lengkap dengan memindahkan. Ternyata jawabannya tidak semudah yang kita bayangkan. Tapi setidak-tidaknya kita mencatat bahwa ada kelebihan guru tertentu di daerah tertentu dan ada kekurangan guru yang lain di daerah yang lain. Ini kalau kita kemudian bisa bersama-sama memikirkan bagaimana menginsentify supaya guru itu bisa berpindah, itu mungkin salah satu solusi yang kita bisa pertimbangkan. Daripada kita selalu berpikir untuk menambah jumlah guru. Menambah jumlah guru yang walaupun beberapa tahun terakhir dari Kemenpan RB sudah membuat arahan ya Pak ya, di sekolah ini kebutuhannya guru ini gitu, sehingga menjadi lebih spesifik. Itu sangat baik sekali itu ininya. Namun tentunya kami dari Kementerian Keuangan sangat berharap kita memenuhi kebutuhan itu betul-betul pas. Bukan kemudian asal menerima sehingga nanti setahun 2 tahun lagi kita merasa kebanyakan guru IPA di daerah ini, kebanyakan guru olahraga di daerah yang lain, tapi tetap saja ada kekurangan guru di daerah-daerah yang lain. Itu nampaknya yang kami perhatikan menjadi sebab kebutuhan guru kok nggak selesai-selesai gitu. Dianggap selalu kurang. Ini nampaknya memang kita butuh lebih detail lagi untuk memastikan kebutuhan guru apa, di mana, dan sebagainya. Nah, langkah tersebut nampaknya sudah mulai dilakukan oleh Kemenpan RB mulai tahun kemarin. Ini yang mungkin harus kita tekuni, untuk memastikan kebutuhan itu tepat. Ibu pimpinan, Bapak pimpinan, Ibu Bapak anggota Panja, kami dari Kementerian Keuangan ingin memastikan bahwa kalau itu adalah kebutuhan, angka ini adalah kebutuhan. Kebutuhan ini kami membacanya adalah kebutuhan untuk memberikan layanan pendidikan yang baik bagi masyarakat kita, bukan kebutuhan yang lain. Bukan kebutuhan untuk merekrut sembarangan orang, enggak. Tapi kebutuhan untuk menyediakan tenaga guru dan tenaga pendidikan yang memenuhi kebutuhan layanan pendidikan yang baik. Kami akan mencarikan cara untuk bisa memenuhi kebutuhan anggarannya. Ya, jadi kita berangkat dari berapa sesungguhnya kebutuhan untuk mendapatkan layanan pendidikan yang baik. Kalau sudah, berapa kebutuhan anggarannya? Kita harus carikan. Harusnya sih dengan angka 20% dari belanja kita digunakan untuk pendidikan. Dan kalau kita melakukan prioritisasi secara tepat, itu bukan isu harusnya, angka ini. Hanya kita kemudian sekarang selalu masih mengkhawatirkan Ibu Bapak pimpinan, Ibu Bapak anggota Panja yang kami hormati, apakah itu the real needs, kebutuhan yang sesungguhnya untuk memastikan pelayanan pendidikan kita baik. Kalau itu jawabannya ya, firm, kita akan bisa memprioritaskan dari 20% anggaran belanja kita yang memang menurut Undang-Undang Dasar harus digunakan untuk pendidikan. Tentu Ibu Bapak, kita akan lihat yang ke daerah ini agak lebih panjang ya, caranya agak lebih panjang karena transfer ini tidak semuanya, tidak serta-merta untuk guru saja gitu. Untuk berbagai kebutuhan di daerah. Nah, ini yang mungkin nanti Pak Prima akan menjelaskan secara lebih ini. Dan daerah-daerah tertentu tadi Pak Putra Nababan mengatakan DKI nggak pernah dapat dari, memang iya, karena DKI sudah bisa mencukupi sendiri kebutuhannya. Daerah-daerah lain sebetulnya kalau mereka mau distimulasi untuk memprioritaskan pendidikan, harusnya juga
bisa membuat kebutuhan untuk pendidikan ini juga terpenuhi. Itu yang kami perhatikan Ibu Bapak pimpinan, Ibu Bapak anggota panja yang kami hormati, dan nampaknya memang solusinya tidak straightforward dengan hanya membagikan anggaran secara tertentu kepada daerah tertentu. Ini kembali kepada daerah juga nampaknya perlu ada satu dialog dan edukasi yang spesifik mengenai bagaimana mereka harus menganggarkan dan sebagainya. Saya pikir tadi yang juga disampaikan oleh rekan-rekan dari Kementerian Dalam Negeri itu harus terus-menerus dilakukan untuk memberi edukasi kepada pimpinan-pimpinan daerah, kepada pemerintah daerah untuk memastikan anggaran untuk pendidikan menjadi prioritas dalam APBD mereka. Mungkin kalau diperkenankan Ibu Pimpinan bisa dilanjutkan oleh rekan kami Pak Prima untuk membahas bagaimana transfer ke daerah itu disiapkan. Silakan Pak Prima. Terima kasih Pak Isa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati pimpinan dan anggota Panja dan juga baik yang hadir secara langsung maupun yang secara daring, dan juga rekan-rekan kami di sini dari Kemendikbudristek, dari Kemendagri, dari BKN, dan juga dari Kemenpan RB, serta rekan-rekan yang lain yang hadir. Izinkan Ibu, jadi kami melanjutkan apa yang tadi disampaikan oleh Pak Isa, Pak Dirjen Anggaran, untuk melihat dari perspektif hubungan antara pusat dan daerahnya. Jadi sebetulnya yang kami lakukan adalah konsisten ya sejak kita lakukan baik itu di tahun 2020, 2021 dan 2022. Nah, cuman mungkin judulnya yang agak beda. Di tahun 2020 kita dulu memperkenalkan dengan istilah DAU tambahan. Jadi udah stated itu DAU tambahan. Waktu itu kita kenalkan untuk kelurahan dan juga untuk untuk P3K. Namun oleh BPK nggak boleh, Bu. Jadi kalau DAU ya DAU aja, nggak boleh ada tambahannya. Nah, jadi kita lakukan perubahan skema. Caranya gimana? Ya kita tetap hitung ya dari DAU yang dasarnya dulu dihitung ya, alokasi dasar ditambah celah fiskal itu ketemu, dan dalam menghitung alokasi dasar termasuk di dalamnya adalah kebutuhan baik itu PNS daerah maupun kebutuhan P3K. Nah, jadi ini udah kita masukkan dalam menghitungnya. Nah, cuman kan tadi seperti yang disampaikan oleh beberapa daerah, ya mungkin sebelum ke beberapa daerah saya sampaikan dulu, di tahun 2021 kita alokasikan sekitar 18,77, dan kemudian di tahun 2022 kita alokasikan karena earmarking, jadi sebenarnya nggak boleh dipakai untuk yang lain, jadi kita mengalokasikan kebutuhannya itu karena tadi jumlahnya untuk hasil seleksi 2021 ada sekitar 507.000. Jadi alokasinya adalah sekitar 22,6 triliun, itu untuk 14 bulan, jadi termasuk THR dan gaji ke-13. Ditambah tambahan formasi 2022 yang kita hitung berdasarkan rapat koordinasi yang kira-kira mungkin baru bisa selesai mungkin sekitar bulan Oktober. Jadi ini sekitar 758.000 formasi, kita hitung alokasinya sekitar 6,75 triliun. Dan dari earmark yang tahun sebelumnya ini ada 18,77. Jadi kalau dijumlah dari kebutuhan dikurangi dengan earmark, kita dapat angka 10,58 triliun. Nah, ini udah kita masukkan di dalam DAU tahun 2022. Nah, mengenai kondisi yang tadi disampaikan oleh Ibu Pimpinan dan mungkin Bapak Ibu sekalian, mungkin saya akan sedikit share data-data yang kami miliki dari APBD untuk tahun 2021. Ini menarik nih Bapak Ibu sekalian. Jadi ini bukan masalah duitnya nggak ada, tapi kemauan dan kedisiplinan daerah untuk menggunakan sesuai dengan tata kelola dan peruntukannya. Dan tadi kami juga selain dengan Kemendagri, kami sendiri juga terus, selain tadi suratnya aja udah 3 kali Bu, ya, dan juga kita juga terus melakukan sosialisasi
Jadi seperti contoh, untuk Wonogiri itu belanja pegawainya itu baru 88%. Jadi mereka sebenarnya masih punya space untuk Wonogiri. Walaupun tadi Wonogiri sudah baik ya, dari 153 yang ada di DAU, dia menggunakan 135. Lampung Timur, ya, tadi kalau dilihat dia hanya mengalokasikan di APBD-nya hanya 26 miliar. Padahal dari DAU-nya 120 miliar. Bapak Ibu sekalian, ini yang namanya realisasi belanja pegawainya itu hanya 84,17%. Jadi sebenarnya masih ada space di situ. Kemudian Pasuruan juga menarik ini. Dia sama sekali tidak menganggarkan di APBD-nya. Padahal di DAU-nya kita sudah masukkan 126 miliar. Ternyata walaupun di belanja pegawainya sudah tinggi 94%, tapi secara umum di anggarannya APBD-nya dia masih punya surplus 91 miliar. Jadi kalau mau ini bisa dianggarkan gitu. Nah, kemudian juga Kupang ini juga menarik nih. Kupang ini ya dia juga tadi tidak menganggarkan di APBD-nya dan dari DAU-nya 33 miliar. Ini belanja pegawainya 135%. Jadi udah tinggi sekali. Tapi dia punya surplus itu 235 miliar. Nah, jadi ini masalahnya bukan antara duitnya nggak ada nih, ya. Nah, jadi Ibu pimpinan dan Bapak Ibu sekalian, nah tinggal sekarang yang perlu adalah yang pertama tadi seperti disampaikan rekan kami Pak Dirjen Anggaran, kita mungkin tidak hanya melihat dari segi rasio, tapi juga tadi mungkin fleksibilitas ataupun juga pengaturan yang lebih fit dengan kebutuhan. Sehingga tadi butuhnya sebenarnya berapa. Jadi mungkin kalau guru yang matel itu bisa di-unlock. Karena dia kalau bisa ngajar matematika, maksud dia nggak bisa ngajarin yang lain. Terutama untuk pendidikan dasar ya. Ini kan harusnya juga bisa di-upgrade gitu. Sehingga tadi gambarnya juga bisa lebih baik. Dan dari hasil pengamatan kami di daerah-daerah, karena kami juga sering melakukan kunjungan ke daerah, permasalahannya adalah distribusi. Jadi biasanya guru itu ngumpul di tempat-tempat yang rame, gitu, tempat-tempat yang sepi, mereka agak susah gitu nyari guru. Nah, padahal kalau ini bisa kita atur, belum lagi nanti kalau kita lihat antar kabupaten, ya, kemudian juga di dalam kabupaten, nah ini juga mungkin perlu kita perhatikan. Nah, di samping itu juga hal yang terkait dengan guru ini, selain tadi distribusi adalah kalau kita lihat dari bagaimana kita bisa menghitung kinerjanya. Dan ini kinerja juga mungkin bisa dikaitkan bukan hanya pengalaman atau lama mengajar, karena lama mengajar juga ternyata pada saat kami lakukan penelitian waktu itu bersama dengan rekan-rekan dari Kemendikbud, guru yang mengajar di bawah 0 sampai 20 jam seminggu itu juga jumlahnya masih banyak. Nah, jadi mungkin ini yang diisi sama P3K, jadi gurunya mungkin nggak ngajar, yang ngajar yang honor, mungkin bisa juga ya. Nah, ini mungkin yang perlu dilakukan pendalaman ya dari segi teknis, dan kami dari Kementerian Keuangan, kami nanti akan siap bersama tadi Pak Isa, Pak Dirjen Anggaran, kami akan lihat nih caranya gimana. Ya, karena ternyata masalahnya nih bukan uang, tapi satu tadi masalah disiplin dari penggunaan dan juga kemauan. Nah, karena di mana ada kemauan di situ pasti ada jalan. Nah, apalagi nih jalannya udah ada, tinggal kemauannya yang belum ada. Mungkin ini yang bisa kami sampaikan. Terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Isa dan Pak Prima. Sehingga kita ada harapan bahwa guru-guru yang sudah diangkat ini sebenarnya ada uangnya, ada ya, disiapkan oleh pemerintah pusat. Hanya saja teman-teman di kabupaten kota itu berpikir bahwa untuk SK yang baru ini ada DAU tambahan gitu ya Pak ya.
Tidak ada DAU tambahan, yang ada adalah apa itu namanya tadi? Earmarking. Jadi tidak boleh dipakai untuk yang lain. Ini mungkin ada juga masukan untuk teman-teman di Kemendagri dalam proses nanti perhitungan APBD tahun 2021 yang akan datang. Mungkin udah hampir nih proses penyusunan ini, laporan pertanggungjawaban kabupaten kota. Dana-dana yang di earmarking oleh Kementerian Keuangan itu sisa atau dipakai buat apa? Atau masih tetap di situ yang dicadangkan untuk membayar guru-guru pada saat nanti SK-nya keluar. Nah ini kan harus dipastikan juga Pak. Jangan-jangan kepake juga. Nah, mudah-mudahan tidak lah. Mudah-mudahan seperti beberapa kabupaten yang sempat dilihat itu surplus ternyata. Karena kalau di earmarking nggak berani pakai ternyata. Nah kalau sudah begitu ini berarti ada angin segar, informasi yang cukup melegakan bagi para guru yang menunggu SK-nya turun.